Edward dan Stan adalah sahabat baik. Edward tinggal bersama istrinya Lea, dan Stan tinggal sendirian. Kamu bisa menebak yang mana rumah Stan? Ada pesan cinta di pintu kulkas di dapur. Itu berarti Stan tinggal di rumah sebelah kiri. Edward marah besar karena Lea membersihkan ruang kerjanya tanpa izin. Kamu bisa menemukan 5 perubahannya? Ini dia. Banyak tetangga datang ke bazar barang bekas Edward. Salah satunya adalah robot. Kamu bisa menebak yang mana? Pria ini. Stan mengunjungi food court dan menemukan 2 toko roti yang mirip. Kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Bagaimana kalau 2 kedai burger ini? Kamu bisa menemukan 10 perbedaannya? Ini dia. Kamu bisa menemukan kesalahan pada menu ini? Tuna bukan es krim. Bagaimana dengan menu kopi ini? Ada yang salah? Topping gratis tapi tertera harga. Stan bekerja di agensi yang melakukan investigasi super rahasia. Mereka mencari orang-orang berkekuatan super di seluruh dunia. Suatu hari, pengguna tak dikenal membobol sistem korporasi yang menyimpan seluruh data. Stan menemukan 3 terduga pelaku yang sanggup melakukan kejahatan itu dan menginterogasi mereka. Dia hanya memberi 1 pertanyaan. Apa yang berhasil kamu ketahui saat mencuri data? Billy mengatakan, selama 15 tahun ini, aku sudah nggak pernah melakukan kejahatan semacam ini. Aku nggak mau kembali di penjara. Anna bilang, tadinya aku mau mencuri datamu, tapi berubah pikiran. Kalian nggak punya informasi berharga. Nggak akan ada yang percaya soal pahlawan super. Dan Liam menjawab, kalau melakukan kejahatan seperti itu, aku pasti membersihkan semua jejakku. Siapa yang berbohong? Anna, dia nggak mungkin tahu informasi rahasia itu tanpa membobol sistem mereka. Stan menghadiri fashion show. Dia mendapat petunjuk kalau salah satu model ini adalah robot. Kamu bisa menebak siapa? Wanita di tengah ini ada lubang USB di lehernya. Model robot yang bernama Nina itu sangat terkenal dan gak ada yang tahu dia bukan manusia. Stan mengundang dia ke kantornya. Nina mengaku, aku datang dari planet lain untuk mempelajari perilaku manusia. Sayangnya, ada yang merekam pembicaraan rahasia mereka dan mengunggahnya di internet. Hanya ada 4 orang di kantor Stan saat itu. Stan menginterogasi mereka. Ryan, petugas kebersihan bilang, aku sedang membersihkan lantai 5 dan gak dengar apa-apa. Mia si manajer berkata, aku penggemar berat Nina meskipun dia bukan manusia. Aku gak mungkin menjebaknya kayak gitu. Dan penjaga keamanan, Billy mengatakan, aku gak dengar percakapan kalian. Aku sedang menonton sepak bola pakai headphone. Siapa yang berbohong? Brian, gedungnya hanya ada 4 lantai. Nina mengundang Stan makan malam.
Dia tinggal di rumah bundar besar bersama seorang pembantu, kepala pelayan, dan tukang kebun. Nina ke kamarnya untuk ganti baju. Tiba-tiba, Stan mendengar teriakannya dan berlari menghampiri. Gawat, ada yang membobol berangkasku dan mencuri kalung berlianku. Stan menginterogasi para staf. Kepala pelayan bilang, dia sedang merapikan perpustakaan. Si pembantu bilang dia sedang membersihkan sudut-sudut. Dan tukang kebun bilang, dia sedang menyirami mawar. Siapa yang berbohong? Si pembantu, dia bilang membersihkan sudut-sudut, padahal rumah Nina berbentuk bundar, jadi gak ada sudut. Stan mengajak Nina ke restoran mewah untuk membantah rumor dirinya seorang robot. Kamu bisa menemukan kesalahan di menu ini? Tulisan daging untuk jus pome. Stan meninggalkan meja untuk cuci tangan dan kembali 2 menit kemudian. Kamu menemukan 5 perbedaan di sini? Ini dia. Nina terpeleset dan jatuh ke lantai. Fragmen tubuhnya yang rusak perlu diperbaiki sesegera mungkin. Stan membawanya ke lab rahasia. Mereka perlu memasukkan kode 3 digit untuk membuka pintunya. Stan mulai mencari petunjuk dan melihat ada sesuatu tertulis di dinding. Tapi angka terakhir dihapus. Kamu bisa membantunya memecahkan kode? Angka itu adalah jumlah titik persilangan pada garis-garisnya. Jadi, digit terakhir adalah 4. Mereka membuka pintu dan memasuki lorong yang luas. Ada catatan di dinding yang bertuliskan, lab ada di balik pintu ungu. Kamu bisa bantu mereka mencari pintu warna ungu? Pintu pertama dari kayu, tapi ada tulisan dan panah yang menunjuk pintu ungu ada di sebelah kanan. Pintu kedua dicat biru dan merah, jadi bukan itu. Ayo perhatikan lebih dekat pintu ketiga. Ada warna ungu di bawah lapisan cat kuning. Mereka harus memilih pintu ini. Nina mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang Stan. Stan menerima pesan dari orang tak dikenal. Ada manusia serigala di antara para tamu. Kamu bisa menemukan dia? Wanita di kiri punya kuku sangat panjang, dan pria di tengah memiliki jenggot sangat tebal. Tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Ayo kita lihat wanita di kanan. Dia coba menyembunyikan mata kuning serigala di balik kacamata mewahnya. Di dapur, Stan bertemu 3 chef yang sedang menyiapkan hidangan lezat. Salah satu dari mereka adalah penjahat. Kamu bisa menebak siapa? Wanita ini, dia menambahkan pecahan kaca pada makanannya. Stan menelepon polisi dan mereka menangkap wanita itu. Dia mengaku bahwa salah satu tamu yang bernama John menyuapnya. John menyuruhnya menaruh kaca di piring Stan. Tapi ada 3 orang bernama John di sana. Polisi menanyai mereka satu pertanyaan. Dari mana kamu kenal Stan? John pertama menjawab, aku miliarder. Aku nggak mau diinterogasi tanpa pengacaraku. John kedua bilang, aku datang ke sini untuk bertemu Nina karena suka padanya. Aku belum pernah bertemu Stan. Dan John ketiga berkata, Stan dan aku kuliah di kampus yang sama. Kami sudah bertahun-tahun gak bertemu. Tapi hari ini kami gak sengaja bertemu. Siapa yang berbohong? John pertama, dia memakai sweater Gucci palsu. Gak mungkin dia seorang miliarder. Keesokan harinya, Stan terbangun di basement penuh debu. Sebuah suara menyeramkan bilang dia bisa melewati 1 dari 3 pintu ini.
Di balik pintu pertama, ada tangki berisi buaya. Hutan penuh hewan buas ada di balik pintu kedua. Dan ada paus biru raksasa di balik pintu ketiga. Ia bisa dengan mudah menelan manusia dewasa. Pintu mana yang kurang lebihnya aman? Stan sebaiknya memilih pintu ketiga. Paus nggak bisa hidup tanpa air, jadi ia bukan ancaman. Stan kembali ke kantornya dan mengetahui ada yang mencuri kostum pahlawan super mahal dari lab. Hanya 3 orang yang tahu soal kostum itu dan punya kuncinya, yaitu Mia, Billy, dan Rose. Stan menanyai semuanya. Mia bilang, "Kemarin aku sakit, jadi aku pulang cepat." Billy bilang, "Aku mengunci kantor jam 10 malam dan membawa kuncinya." Dan Rose bilang, "Aku melakukan uji teknis kostumnya di siang hari. Setelah itu, aku menyimpannya dan pergi." Siapa yang mencuri kostumnya? Mia, dia memakai kostum pahlawan super di balik bajunya. Stan menawari Mia kesepakatan. "Kalau aku menulis berat badanmu dengan benar di kertas, kamu harus mengembalikan kostumnya." Mia setuju dan memberi Stan selembar kertas dan sebuah pena. Dalam semenit, Mia mengembalikan kostumnya. Bagaimana Stan melakukannya? Stan melakukan sesuai perkataannya. Dia menulis kalimat "berat badanmu dengan benar" di kertas. Stan perlu mencari investor baru untuk agensinya. Karena itu, dia bertemu 3 orang yang masing-masing menawarkan dana. Mallory bilang, "Saat kecil aku punya kekuatan super unik, tapi nggak bisa aku kembangkan. Sekarang aku sudah tua dan kaya, dan ingin berinvestasi di labmu untuk membantu orang-orang sepertiku." Jerry bilang, "Orang tuaku mewarisi miliaran dolar. Aku ingin berinvestasi di proyek yang progresif." Dan Alfred bilang, "Aku bisa membantu mengembangkan agensimu, tapi aku ingin meminta saham dan ingin mengangkat stafku sendiri." Salah satu dari mereka berbohong. Kamu bisa menebak siapa? Lihat lebih dekat dengan Mallory. Dia adalah robot. Berarti dia berbohong. Karena robot gak bisa bertambah tua. Siap untuk perjalanan detektif yang baru? Kalau begitu, kencangkan sabuk pengamanmu dan ayo mulai. Mary sedang berjalan-jalan di taman ketika dia melihat seekor anak kucing yang kelaparan. Wanita itu memutuskan untuk berbagi makanan ringannya dengan hewan tersebut. Sayangnya ada aliran sungai di antara dia dan kucing itu. Dia berjongkok untuk menarik perhatian kucing itu dan menunjukkan makanannya. Dalam sekejap, hewan itu sudah berada di sampingnya, gak ada jembatan di atas sungai, dan tetap saja kucing itu gak basah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Peristiwa itu terjadi pada musim dingin dan aliran sungai membeku. Di sebuah danau terdapat hamparan bunga bakung. Setiap hari luasnya bertambah 2 kali lipat. Kalau diperlukan waktu 48 hari bagi hamparan tersebut untuk menutupi seluruh danau, berapa lama waktu yang diperlukan supaya hamparan tersebut dapat menutupi separuh danau? Ukuran hamparan bertambah 2 kali lipat setiap hari, jadi pada hari ke-47, hamparan akan berukuran setengah dari ukuran pada hari ke-48. Kamu berada di sebuah tempat yang disebut dunia Bobby dan hanya ada satu hukum di sana. Ada mirror atau cermin tapi nggak ada pantulan, ada pizza dengan cheese atau keju tapi nggak ada ham. Ada paper atau lada tapi nggak ada garam, ada door atau pintu tapi nggak ada pintu masuk atau keluar. Apakah hukum di dunia yang aneh ini?
Segala sesuatu di dunia Bobby harus mengandung huruf ganda dalam namanya. Kenneth merasa lapar, dia menemukan sebuah restoran yang menyajikan burger dan membelinya. Setelah seorang pelayan membawakan pesanannya, Kenneth pergi ke toilet untuk mencuci tangannya. Namun ketika dia kembali, burgernya sudah hilang. Pria itu melihat ke sekeliling restoran dan tahu siapa yang mengambil makan siangnya. Apakah kamu juga mengetahuinya? Pelakunya adalah wanita muda dengan seekor anjing yang duduk di kakinya dan mengendus-ngendus udara. Kalau dia hanya minum kopi, yang mana dia berpura-pura melakukannya, anjing itu nggak akan begitu tertarik kepadanya. Lihatlah kedua pria ini, yang satu bertubuh besar dan kekar, satunya lagi bertubuh pendek dan kurus. Mereka berada di sebuah kafe, meminum minuman yang sama. Pria yang lebih pendek menenggak minumannya dalam sekali teguk dan pergi. Pria yang satunya menyesap minumannya perlahan-lahan, kemudian dia jatuh ke lantai dan dibawa ke rumah sakit. Bisakah kamu menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi kalau mereka meminum minuman yang sama? Minuman tersebut mengandung es batu beracun. Pria yang menikmati minumannya memberikan waktu kepada es batu tersebut untuk mencair dan melepaskan racunnya, sementara pria yang lainnya tidak. Seorang syekh Arab memberitahu kedua putranya mereka harus memacu unta mereka ke kota yang jauh untuk melihat siapa yang akan mewarisi kekayaannya. Unta yang tiba paling akhir akan menang. Setelah mengembara tanpa tujuan selama berhari-hari, kedua bersaudara itu meminta nasihat dari seorang yang bijak. Setelah mendengarkan pendapatnya, mereka melompat ke atas unta dan memacu unta secepat mungkin ke tempat tujuan. Apa yang dikatakan orang itu kepada mereka? Orang bijak itu menyuruh mereka untuk menukar unta-unta mereka. Lihatlah kedua pria ini, mereka mengenakan pakaian yang serupa, keduanya memegang cangkir kopi dan secara umum tampak baik-baik saja. Tapi salah satu dari mereka adalah manusia serigala yang menyamar. Yang mana? Lihat pria di sebelah kanan deh, ada tanda aneh pada pinggiran cangkirnya. Apakah itu bekas taringnya? Selain itu pupil matanya agak memanjang dan ada desain jejak kaki pada kantong plastik yang dipegangnya. Apakah ini toko khusus untuk manusia serigala? Seorang pengusaha kaya menghilang dari kantornya. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah sebuah catatan dengan angka 6, 4, 9, 10, dan 11, serta sebuah kalender. Polisi memiliki 5 tersangka, semuanya adalah kenalan sang pengusaha. James, Kevin, Carol, Jason, dan Laura. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya pria itu? Jason. Angka-angka tersebut berarti bulan dalam setahun dan huruf pertama dari bulan-bulan ini membentuk namanya J-A-S-O-N. Seorang pelancong yang marah di bandara mengklaim isi bagasinya telah hilang. Saat aku mengambil koperku kosong. Aku ingin kamu mengganti kerugianku. Setelah memeriksa informasi penumpang tersebut, pihak keamanan bandara menemukan dia memang meninggalkan London dengan membawa koper yang berat. Dan sekarang tasnya kosong dan sedikit basah. Seluruh situasi itu mencurigakan. Bisakah kamu mengetahui apa yang terjadi? Penumpang tersebut meninggalkan London dengan koper penuh es. Selama penerbangan, es tersebut mencair dan pria tersebut menuntut kompensasi atas barang-barang yang hilang. Matthew membeli smartphone baru dan sebuah casing ponsel. Dia membayar $510. Harga gadget tersebut lebih mahal $500 dari harga casingnya. Berapa harga yang harus dibayar Matthew untuk ponsel tersebut? Dia membayar $505.
Tadi malam saat bulan purnama, beberapa orang menghilang di kota. Penduduk setempat percaya penculiknya adalah manusia serigala dan kamu diundang untuk menyelidiki kasus ini. Ada 3 tersangka, Jack, Levi, dan Luke, namun semuanya memiliki alibi. Jack sedang berjalan dengan pacarnya di dekat sungai, Levi sedang memilih cincin perak untuk dirinya sendiri di mall, dan Luke yang merupakan seorang penjaga museum sedang mendapat giliran kerja malam. Siapa yang bersalah? Jack berjalan di bawah bulan purnama dan gak berubah menjadi manusia serigala. Levi gak takut mengenakan cincin perak, manusia serigala, dan kemungkinan penculik adalah Luke. Asisten detektif Black, Josh, terlambat masuk kerja. Ketika dia tiba, dia menceritakan kisah berikut kepada bosnya. Aku sedang mengemudi di sepanjang jalan raya ketika aku melihat seorang pria yang gak sadarkan diri tergeletak di sisi kiri jalan. Aku mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dia sadar. Dia bilang dia telah didorong keluar dari kendaraan yang sedang melaju. Tapi tas berisi semua uang dan dokumennya tertinggal di dalam. Anehnya, detektif Black mengatakan kepada Josh pria itu telah berbohong kepadanya. Bagaimana detektif Black mengetahuinya? Kalau pria itu memang didorong keluar dari mobil, dia pasti tergeletak di sisi kanan jalan, bukan di sisi kiri. Penjahat menangkap 3 orang pria dan mengunci mereka di ruang bawah tanah dengan hanya 1 jendela yang tinggi di atas lantai. Ketiga pria itu memutuskan setidaknya salah satu dari mereka harus melarikan diri dan memperingatkan polisi. Para pria itu berdiri di atas bahu satu sama lain, tapi yang berada di atas masih nggak bisa mencapai jendela. Tapi kemudian mereka melakukan sesuatu dan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Bisakah kamu mengetahui apa yang mereka lakukan? Yang paling tinggi di antara mereka memanjat ke atas, dan karena secara proporsional, pria ini juga memiliki lengan yang lebih panjang, dia berhasil mencapai jendela. Kamu berada di sebuah ruangan tanpa jendela, ada 3 pintu yang mengarah ke luar ruangan. Tiba-tiba layar besar di dinding menyala, kamu membaca di balik setiap pintu ini ada bahaya. Pintu pertama mengarah ke gurun pasir yang panas terik, beberapa langkah lagi matahari akan membakarmu. Di balik pintu kedua, ada buaya lapar yang belum makan selama setahun. Dan pintu ketiga menyembunyikan kolam dengan air sedingin es. Untuk mencapai kebebasan, kamu harus berenang menyeberanginya. Pintu mana yang harus kamu pilih untuk bertahan hidup? Buaya memang bisa hidup tanpa makanan hingga 3 tahun, yang berarti makhluk di balik pintu kedua itu lapar dan berbahaya. Air yang membeku bisa menyebabkan syok dingin pada perenang yang gak siap. Itulah sebabnya kamu harus memilih pintu pertama, kamu hanya perlu menunggu matahari terbenam dan berjalan melewati padang pasir. James datang ke sebuah kafe untuk minum kopi, namun ketika seorang pelayan membawakannya secangkir, pria itu menemukan seekor lalat di dalam minumannya. Dia memanggil pelayan tersebut dan menyuruhnya untuk membawakan kopi lain. Pelayan tersebut melakukannya, tapi ketika James menyesap kopi dari cangkirnya, dia menjadi sangat marah dan meminta untuk dipanggilkan manajer. Dia mengeluh karena pelayan tersebut membawakannya kopi yang sama. Bagaimana dia bisa tahu? Kopi baru itu sudah terasa manis karena James sudah menaruh gula di cangkir pertama sebelum menemukan lalat. Tara berencana ikut keanggotaan gym. Cuma ada 3 gym di daerah tempat tinggalnya. Yang pertama, Iron Muscles Gym. Yang kedua, Stronger You Gym. Dan yang ketiga, Fit for Life Gym. Nah, coba lihat ketiga gym itu. Yang mana yang harus dia pilih? Lihat lemari handuk bersih di Stronger You Gym. Kayaknya nggak bersih deh. Bukan pilihan yang baik, kecuali kalau Tara suka kuman. Dan lihat treadmill di Fit for Life Gym. Udah rusak tuh. Bisa-bisa terjadi kecelakaan waktu dipakai.
Jadi, Tara harus pilih Iron Muscles Gym. Ellie dan Ollie lagi nyari hotel bagus buat liburan bareng anak anjing mereka. Setelah lihat-lihat beberapa tempat di internet, mereka menentukan pilihan ke 3 hotel. Coba lihat masing-masing websitenya. Mana yang harus mereka pilih? Kamu lihat watermark stok foto di foto-foto website hotel pertama? Itu berarti mereka scam. Hotel kedua kayaknya pilihan yang bagus, soalnya bintang 5. Tapi lihat nggak tanda kecil di website itu yang bertuliskan hewan peliharaan dilarang? Mereka nggak bisa bawa anak anjing ke sana. Jadi mereka harus pilih hotel yang ketiga. Jack dan Joe pergi camping di hutan. Selagi mencari tempat terbaik untuk mendirikan tenda, mereka nemu sungai dan cuma ada 1 jembatan untuk menyeberang. Tapi, begitu mereka menginjakan kaki ke jembatan itu, seorang monster muncul di depan mereka dan berkata, "Aku akan mengizinkan kalian lewat kalau kalian menjawab teka-tekiku. Aku tidak diketahui sampai ditentukan, tapi kamu merindukanku saat aku pergi. Apakah aku?" Jawabannya, waktu. Hillary sedang duduk di kamar hotelnya saat ada yang mengetuk pintu. Dia membukanya dan melihat seorang pria yang belum pernah dilihatnya. Pria itu berkata, "Oh, maaf ya, aku keliru. Kukira ini kamarku." Lalu pria itu berjalan balik ke lift. Hillary langsung mengunci pintu dan menghubungi security hotel. Kenapa Hillary securiga itu ya? Pria itu mengetuk pintu hotel. Mana ada yang mengetuk pintu kamarnya sendiri di hotel? Kapten Bondan sedang berlayar dengan krunya. Suatu saat ketika dalam pelayaran, 2 pelautnya berdiri di sisi berlawanan di kapalnya. Salah satunya melihat ke arah barat dan yang lain melihat ke arah timur. Tapi saat itu juga mereka bisa melihat satu sama lainnya dengan jelas. Kok bisa? Kedua pelaut itu saling berhadapan di kedua ujung kapal. Newton dan Carey adalah profesor sejarah di planet Q. Untuk menyelesaikan penelitian mereka tentang bumi, mereka harus menjelajahi tempat yang orang-orang bumi sebut sekolah. Di sana, mereka menemukan secari kertas yang berisi angka dengan tulisan tangan. Tapi mereka nggak yakin itu angka berapa. Newton bilang itu 6, tapi Carey bilang itu 9. Siapa yang benar? Kamu lihat titik kecil di sini, berarti angka itu 9. Jadi, Carey yang benar. Wilayah pegunungan berkabut kerajaan Andolia dihuni oleh naga paling ganas di dunia. Raja mengutus prajurit Samuel untuk menjalani sebuah misi guna mencari dan mengalahkan naga itu dan mengambil kembali emas yang dicurinya di masa lalu. Jadi, prajurit Samuel naik ke kudanya dan tiba di gunung setelah perjalanan panjang. Begitu sang naga melihatnya, dia bilang, kalau prajurit Samuel tahu jawaban dari ketiga teka-tekinya, dia akan meninggalkan gunung itu beserta emas-emasnya. Teka-teki pertamanya adalah, kulitku lembut dan rapuh, aku tumbuh perlahan dalam lumpur. Aku berbahaya sekaligus indah. Kalau tidak hati-hati, aku bisa membuatmu berdarah. Apakah aku? Jawabannya, duri. Kamu cerdas, prajurit Samuel, kata sang naga. Ini teka-teki keduanya. Aku adalah sebuah kotak yang menyimpan kunci tanpa gembok, tapi bisa membuka hati dan jiwamu. Apakah aku? Jawabannya, piano. Tinggal satu teka-teki lagi untukmu. Tapi hati-hati, kalau kamu tidak bisa menjawabnya dengan benar, kerajaan ini akan jadi milikku. Saat kamu pergi ke hutan, kamu bisa mendapatkanku. Kamu membenciku, tapi kamu ingin sekali menemukanku. Kamu pulang bersamaku karena tidak bisa menemukanku. Apakah aku?
Jawabannya, serpihan kayu. Laptop Annie ketinggalan di asrama, tapi dia butuh itu untuk ngumpulin tugas. Ibunya Annie punya laptop di ruang belajar, tapi ada passwordnya. Tapi Annie cerdas, dia bisa dengan mudah memecahkan passwordnya. Gimana caranya? Coba lihat lemari buku di ruangan itu. Beberapa buku punya huruf di sisinya, alih-alih judul. Di buku ini ada huruf A, yang ini N, ada N lagi di sini, dan ada huruf I di buku ini. Lalu ada E di sini. Jadi passwordnya adalah Annie. Profesor Guillermo adalah kepala sekolah akademi superhero. Dia juga bertanggung jawab untuk mengadakan ujian guna memilih murid baru akademi itu. Ada 3 murid tersisa yang sukses sampai ke bagian akhir ujian tahun ini. Untuk bisa lolos ujian, mereka harus menunjukkan kemampuan istimewa mereka ke Profesor Guillermo. Kemampuan murid pertama adalah menghilang. Murid kedua bisa membuat objek terbang. Dan murid ketiga bisa membengkokkan logam dengan kekuatan pikirannya. Tapi Profesor Guillermo sadar salah satunya imposter. Yang mana ya? Coba perhatikan objek yang dibuat melayang oleh murid kedua. Kamu lihat tombol on-off kecil di sini, berarti itu cuma perangkat elektronik yang bisa terbang. Dia impostornya. Jane ikut kuis Who Wants to be a Billionaire. Dan tinggal satu pertanyaan lagi untuk meraih hadiah 1 miliarnya. Pertanyaannya adalah, aku membawa Serenity. Dan aku bermain di antara stars. Tapi aku hidup di dalam misery. Dan kamu bisa menemukanku di belakang bars. Aku bersekutu dengan thieves dan villains. Dan aku ditemukan di prison. Tapi aku tidak akan ke pengadilan karena ada lebih dari 1 di antara masa. Apakah aku? Jawabannya huruf S. Pertanyaan yang sulit. Dylan mau beli mobil baru. Penjualnya memberikan 3 pilihan. Mana yang harus dia pilih? Coba lihat pintu di mobil pertama. Catnya mengelupas tuh. Gak mungkin kan Dylan pilih mobil yang udah rusak? Velg mobil ketiga ini retak. Ini juga gak bagus. Jadi dia harusnya pilih mobil kedua. Catherine punya 4 putri, masing-masing putrinya punya saudara laki-laki. Jadi ada berapa anak Catherine? Tiap putrinya punya saudara laki-laki yang sama. Jadi anak Catherine ada 5. Rachel dan Ashley teman baik, tapi salah satunya tinggal di Jepang, sementara yang lain tinggal di Amerika. Rachel membeli gelang persahabatan untuk Ashley dan ingin mengirimkannya. Tapi supaya gelang itu bisa aman sampai ke Ashley, Rachel harus memasang gembok di paketnya. Rachel punya gembok, Ashley juga. Tapi mereka nggak punya kunci untuk gembok milik temannya. Gimana mereka bisa memastikan gelang itu nggak dicuri? Rachel harus memasang gembok ke paket itu dan mengirimkannya ke Ashley. Lalu Ashley harus memasang gemboknya ke paket itu dan mengirimkannya kembali ke Rachel. Rachel bisa membuka gembok miliknya dan mengirimkan paket itu lagi ke Ashley. Marla pergi ke supermarket dan membeli selusin telur. Saat perjalanan pulang, semua telur pecah kecuali 3. Berapa telur yang tersisa? Jawabannya ada di pertanyaannya loh. Dia punya 3 telur. Detektif Smith dipanggil ke sebuah rumah untuk menyelidiki perampokan. Pak Burki bilang ada yang membobol rumahnya dan mencuri jam tangan mahalnya. Ketika sang detektif tiba, dia melihat pintu depan terbuka dan ada jejak kaki berlumpur yang mengarah ke ruang tamu. Dia juga melihat ada lumpur di tangga. Setelah melihat sekeliling rumah, Detektif Smith dengan cepat menemukan siapa pencurinya. Dia naik ke lantai atas dan menangkap putra Pak Burki. Kenapa dia melakukan itu?
Detektif tersebut sadar bahwa tidak ada jejak kaki yang mengarah keluar rumah, yang mengindikasikan bahwa pencuri tersebut masih berada di dalam. 4 orang teman pergi makan siang. Lihatlah gambar ini dan coba tebak orang mana yang paling kaya. Orang yang di sebelah kanan. Orang pertama punya iPhone palsu, jadi tidak mungkin dia orangnya. Lalu, orang di sebelahnya punya sepatu robek, yang berarti dia tidak mampu membeli sepatu baru. Orang ketiga punya dompet kosong. Dia mungkin akan meminta temannya untuk membayar sebagian tagihannya. Dan orang keempat punya banyak kartu kredit hitam, berarti dia adalah yang terkaya. Freddy pergi ke kastil di dekat rumahnya untuk mengembalikan seekor kucing yang hilang. Dia disambut oleh seorang pria tua yang mengundangnya masuk. Namun, begitu dia melangkah masuk, pria tua itu berubah menjadi penyihir jahat yang menjebak Freddy di dalam kastil. Kemudian, penyihir jahat itu berkata, "Jika kamu berhasil menyelesaikan 3 tugas yang kuberikan, aku akan mengizinkanmu pulang. Kalau tidak, kamu akan terjebak di sini selamanya. Ini tugas pertamamu. Bantu aku menemukan kacamataku di antara semua sayuran ini." Bisakah kamu membantu Freddy? Ini dia, tepat di sebelah labu. Untuk tugas berikutnya, Freddy harus membuat ramuan dan bahan-bahannya harus ditambahkan dengan urutan yang benar. Penyihir memberi Freddy secari kertas dengan resep yang tertulis di atasnya. Bisakah kamu membantu Freddy membuat ramuannya? Kamu harus mengikuti warna ramuannya. Jadi pertama-tama, kamu harus menambahkan kari, sehingga ramuannya akan berubah menjadi kuning. Kemudian, tambahkan blueberry dan warna ramuannya akan berubah menjadi hijau. Dan terakhir, tambahkan beberapa tomat untuk membuat ramuannya terlihat coklat. Bagus sekali, Freddy. Tugas ketiga Freddy adalah menemukan sebuah buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu bisa. Bukunya ada di belakang lampu lantai. Selamat, kamu baru saja membantu membebaskan Freddy. Rabu, Sam dan Peter pergi ke restoran untuk makan malam. Setelah makan, tagihan pun dibayar, tapi Sam dan Peter tidak mengeluarkan uang. Jadi siapa yang membayarnya? Teman mereka, Rabu. Aku nggak nyangka ternyata namanya unik. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah kosong. Dia berusaha mencari jalan keluar, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan 3 pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan putrinya. Ketika Sydney kembali dari akhir pekan, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Namun, saat bercerita, dia bertanya kepada ibunya kenapa tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu bahwa Sydney berbohong soal perkemahan akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang sudah membawakannya sikat gigi, tapi dia menaruhnya di balik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi ke camp itu, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat gigi.
Kimberly menemukan 3 tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar $1 juta di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa 2 tas lainnya kosong. Dia hanya punya satu kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai. Kim tahu bahwa hanya satu dari pesan yang tertulis di tas-tas itu yang benar. Pada tas pertama tertulis, uangnya tidak ada di sini. Pada tas kedua tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, uangnya ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau cuma satu petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Becca baru saja tiba dari perjalanan selama 2 minggu ke Mesir. Selama perjalanannya, dia membeli batu zamrud yang indah dan ingin menunjukkannya kepada beberapa temannya. Dia memutuskan untuk mengadakan pesta hanya untuk teman-teman terdekatnya. Keesokan harinya, dia sadar batu zamrudnya hilang. Becca segera memutuskan untuk memanggil seorang detektif demi membantunya menemukan pencurinya. Dia menunjukkan beberapa foto yang dia ambil pada malam sebelumnya. Detektif itu melihat sekilas dan sudah memiliki gambaran yang cukup baik tentang siapa pelakunya. Lihatlah foto-foto ini. Bagaimana sang detektif menemukan pelakunya? Lihatlah gadis yang memakai topi itu. Jam 1 pagi, topinya biasa saja. Tapi di jam 2 pagi, topinya tiba-tiba berubah bentuk. Mirip bentuk batu zamrud. Pasti dia yang mencurinya. Malam itu hujan, dan Dylan sedang dalam perjalanan pulang. Dia melewati halte bus. Di sana, 3 orang meminta tumpangan kepadanya. Cuma tersisa 1 kursi di mobil Dylan, tapi dia benar-benar ingin membantu semua orang itu. Ada seorang wanita tua yang terlihat sangat kedinginan. Ada seorang dokter yang mengaku harus segera ke rumah sakit untuk membuat janji temu. Dan seorang wanita yang ditaksir Dylan. Apa rencana terbaik yang bisa dilakukan Dylan untuk membantu semuanya? Dylan bisa meminjamkan mobilnya ke Pak Dokter, jadi dia bisa mengantar wanita tua itu pulang. Lalu Dylan bisa menunggu di halte bus dengan gadis yang ditaksirnya sampai dokter kembali dan mengembalikan mobilnya. Susan tahu band pop favoritnya sedang mengadakan konser privat untuk para klien VIP di sebuah klub mewah. Dia memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam klub dari halaman belakang. Tapi sayangnya, Susan menghadapi penjagaan ketat di balik pintu. Petugas menolak mengizinkannya masuk tanpa kata sandi. Tapi untungnya ada petunjuk di kaos penjaga. Petunjuk itu adalah 2 infinity tambah BD. Susan mengartikan petunjuk itu dan diizinkan masuk ke konser. Bisakah kamu menebak apa kata sandinya? Kata sandinya adalah to infinity and beyond. Suatu sore, Nicole melihat ayahnya, Frank, di ruang tamu, sedang khawatir dengan pesan singkat yang diterimanya. Frank adalah seorang detektif swasta dan dia baru saja menerima sebuah pesan yang mengungkapkan alamat penjahat paling berbahaya di kota itu, Dirty Jack. Dia memutuskan untuk pergi memeriksa daerah tersebut, meski tidak tahu seperti apa rupa penjahat itu. Alamat tersebut ternyata adalah sebuah gudang tua, dan ketika masuk, dia menemukan 4 orang sedang duduk di sebuah meja, lagi bermain poker. Keempat orang tersebut adalah seorang tukang kayu, sopir truk, montir, dan pemadam kebakaran. Tanpa ragu-ragu atau sepatah kata pun, Frank menangkap si pemadam kebakaran. Bagaimana Frank tahu dia penjahatnya? Petugas pemadam kebakaran adalah satu-satunya pria di ruangan itu. Pemain poker lainnya adalah wanita. Bobby dan Rachel memutuskan untuk membeli kopi. Namun saat pesanan mereka tiba, kopi yang dipesan Bobby ternyata ada lalat di dalamnya. Dia memanggil pelayan dan memintanya untuk mengganti cangkirnya. Pelayan membawa secangkir kopi yang lain,
Tapi 2 detik kemudian, Bobby memanggil pelayan itu lagi dan berkata, "Hei, ini cangkir yang sama." Bagaimana dia bisa tahu? Karena Bobby sudah memasukkan gula ke dalam kopinya, dan ketika dia mencicipi kopi di cangkir yang baru, ternyata rasanya sudah manis. Yuk, tebak teka-teki ini. Amanda sangat menyukai kucing. Suatu hari, dia mengunjungi seorang kenalannya dan bertemu dengan kucing Persia kesayangannya. Amanda bertanya kepada kenalannya berapa umur kucing itu. 2 tahun lagi Luna akan berumur 2 kali lipat dari umurnya 5 tahun yang lalu. Amanda mengangguk dan terus mengelus-elus kucing itu. Bisakah kamu menebak berapa usia hewan itu? Luna berusia 12 tahun. Itu adalah kucing tua. Lihatlah ketiga teman ini. Mereka sepertinya masuk ke dalam perangkap. Mereka tergantung terbalik di udara dengan kaki terikat. Di tanah di bawah kepala gadis berambut pirang ada beberapa ular berbisa. Di bawah kepala gadis berambut merah ada api yang menyala. Dan di tanah di bawah pria itu ada beberapa kalajengking. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lihat awan hitam dengan petir itu? Akan mulai turun hujan nih. Air hujan akan memadamkan api di bawah gadis berambut merah. Dan lihat, gadis itu membawa pisau di bawah ikat pinggangnya. Dia bisa memotong tali yang mengikat kakinya. Dan saat dia di tanah, dia bisa membantu 2 orang lainnya. Hana sedang mengikuti lomba lari maraton. Tepat sebelum garis finish, dia mengalahkan orang yang berlari di posisi kedua. Wanita itu sangat senang. Dia akan menang. Tapi dalam beberapa detik, dia menjadi sangat kecewa. Kenapa? Hana masih menjadi yang terbaik kedua. Dia lebih cepat dari orang kedua, bukan yang pertama. Olivia adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan sebuah misi. Pada satu titik selama misi, dia harus masuk ke sebuah ruangan berisi artefak kuno. Tapi untuk masuk, dia harus memilih di antara 2 pintu. Di depannya ada 2 penjaga. Olivia segera menyadari salah satu penjaga selalu berbohong dan yang lainnya selalu berkata jujur. Satu pintu aman untuk dibuka dan pintu lainnya menyembunyikan bahaya yang mengerikan. Agen rahasia itu hanya bisa mengajukan 1 pertanyaan kepada salah satu penjaga untuk mengetahui pintu mana yang harus dilaluinya. Pertanyaan apakah itu? Olivia harus bertanya, kalau aku bertanya kepada penjaga yang lain, pintu mana yang aman untuk dibuka, apa yang akan dia katakan? Kedua penjaga akan menunjuk ke pintu yang menyembunyikan bahaya. Penjaga yang berbohong, karena dia memang selalu berbohong. Dan penjaga yang berkata jujur, karena itulah yang akan dikatakan oleh penjaga yang berbohong kepada Olivia. Jadi, wanita itu hanya perlu membuka pintu yang satunya lagi. Liza bekerja sebagai asisten dosen di sebuah perguruan tinggi. Suatu hari, dia harus mengawasi sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian. Liza tahu beberapa dari mereka akan menyontek. Dan memang, segera setelah ujian dimulai, gadis itu melihat 1 orang yang menyontek. Siapakah dia? Pria yang duduk di belakang kelas. Dia memiliki jawaban yang tertulis di penggarisnya. Bisakah kamu mengetahui mana yang asli dan mana yang hanya mainan? Jam tangan di sebelah kiri adalah mainan. Lihatlah jarum penunjuk menitnya. Jarum menitnya terlalu panjang dan gak bisa melewati seluruh bagian depan arloji. Di sebuah desa kecil, ada 4 orang yang dicurigai sebagai manusia serigala. Suatu malam, desa tersebut mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan monster tersebut. Inilah penampilan para tersangka.
Orang ini memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu berlari dengan sangat cepat. Orang ini memiliki gigi yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu melihat dalam kegelapan. Orang ini memiliki rambut yang berantakan dan gak terawat, serta dikenal mampu melompat tinggi. Orang ini memiliki suara menggeram yang dalam dan dikenal mampu mencium bau sesuatu dari jauh. Bisakah kamu mengetahui yang mana di antara mereka yang merupakan manusia serigala? Tersangka B adalah manusia serigala. Deskripsi gigi yang panjang dan tajam, serta mampu melihat dalam gelap. Keduanya merupakan ciri khas manusia serigala dalam mitologi dan cerita rakyat. Sementara tersangka lainnya juga memiliki ciri-ciri yang gak biasa, namun gak selalu dikaitkan dengan manusia serigala. Joe punya seorang teman, Lucas, yang gak pernah menjawab pertanyaan secara langsung. Suatu ketika, Joe mengirim pesan kepada Lucas, mengundangnya untuk bergabung dengan teman-teman mereka di sebuah kafe. Jawaban Lucas agak aneh. "Maaf, gak ada uang, jobin job." Untungnya, Joe cukup mengenal temannya dan mengerti maksudnya. Tapi bisakah kamu mengetahuinya? Maksud Lucas adalah dia nggak punya uang karena sedang menganggur. Lihatlah pernikahan yang aneh ini. Bagaimana menurutmu? Kenapa orang-orang ini yang akan menikah mengenakan balak kelapa hitam? Lihat, ada kamera di dinding. Pasangan ini pasti menyembunyikan identitas mereka. 3 orang teman berjalan-jalan di sebuah hutan. Orang-orang bilang seorang penyihir tinggal di sana, dan dia bukanlah orang yang baik dan ramah. Namun, mereka nggak mempercayai rumor tersebut. Semua orang tahu sihir itu nggak ada. Tiba-tiba, dinding api menghalangi jalan mereka. Lihatlah benda-benda yang mereka miliki dan cobalah untuk mencari tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk memadamkan api. Mereka bisa menggunakan ember ini untuk mengambil air dari genangan air tersebut. Tapi itu nggak akan cukup untuk memadamkan api yang begitu besar. Selang ini nggak berguna, nggak ada yang bisa disambungkan. Mereka harus memilih skop ini dan menggunakan tanah untuk memadamkan api. Kamu berada di sebuah hutan, tiba-tiba hujan turun. Kamu melihat sebuah gua dan bersembunyi di sana. Tapi begitu kamu masuk ke dalam, lubang di belakangmu menutup. Ada 3 terowongan di depanmu, dan salah satunya menuju kebebasan. Tapi terowongan pertama penuh dengan buaya yang belum makan selama 2 tahun. Di terowongan kedua, ada seekor singa lapar yang belum makan selama 2 minggu. Dan terowongan ketiga mengarah ke gurun panas yang terik. Terowongan mana yang harus kamu pilih? Kamu harus menunggu hingga gurun menjadi dingin di malam hari dan mengikuti terowongan ketiga. Sedangkan untuk buaya, ya, hewan ini memang bisa hidup tanpa makanan hingga 2 tahun. Singa juga bisa bertahan hidup selama 2 minggu tanpa makan apapun. Namun, sebelum kamu sempat meninggalkan gua, kamu mendengar suara yang memegahkan telinga. Itu adalah tanah longsor. Terowongan akhirnya tertutup. Tapi kamu sekarang melihat 3 lorong lainnya. Seekor naga bernapas api. Tunggu, apakah itu naga? Sedang menjaga lorong pertama. Lorong kedua dipenuhi ratusan kaktus beracun yang tumbuh di sana. Duri-durinya dilapisi zat yang sangat beracun. Dan di terowongan ketiga, kamu bisa melihat mata merah serigala yang sangat lapar. Terowongan mana yang bisa membawamu ke tempat yang aman? Kamu harus memilih terowongan yang ada kaktus. Setidaknya kaktus nggak bisa bergerak, dan kalau kamu berhati-hati, kamu akan bisa berjalan di sekitar kaktus tanpa menyentuh durinya. Suatu pagi,
Donna datang ke kantor dan menemukan sekotak coklat di mejanya. Selain itu ada sebuah catatan aneh. Bisakah kamu membantu Donna memahami siapa yang memberinya permen? Pengagum rahasianya adalah Ryan. Itu bukan tanggal. Angka itu sebenarnya urutan huruf nama Ryan dalam bulan tersebut. Seorang pria mengatakan kepada atasannya, "Jangan ambil penerbangan yang Anda rencanakan hari ini. Saya bermimpi semalam kalau Anda melakukannya maka akan berakhir dengan buruk. Pesawat Anda akan jatuh." Sang bos memecat pria tersebut. Bisakah kamu mengetahui alasannya? Pria itu adalah seorang penjaga malam. Seharusnya dia bertugas pada malam sebelumnya, bukan bermimpi. Jacob dan Mark memutuskan untuk berkemah. Lihatlah barang-barang yang akan mereka bawa dan katakan apa saja yang harus mereka tinggalkan di rumah. Sedikit petunjuk, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Lihatlah, tenda, game, nasi, lampu, semua kata ini terdiri dari 4 atau 5 huruf. Tapi bangku, kata ini terdiri dari 6 huruf. Mereka harus meninggalkannya di rumah. Seorang pria berkeliling dunia dengan sebuah kapal. Dan tetap saja, dia selalu melihat daratan. Bagaimana mungkin? Pria itu sedang berada di dalam kapal ruang angkasa yang mengorbit bumi. Ulang tahun Hana jatuh pada tanggal 23 Januari, tapi dia selalu merayakannya di musim panas. Kenapa? Hana tinggal di belahan bumi selatan. Di sana Januari adalah salah satu bulan terpanas dalam setahun. Hei, kerja bagus.